Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 Sanawiyah, kita berjumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu pada jadwal yang sudah diterima oleh antum, yaitu sekarang pelajaran Paroid. Walaupun sekarang kita ketemu melalui media yang berbeda, yaitu bukan di kelas. Baik, walaupun tidak di kelas, tidak ada salahnya. Kita tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk itu di kelas 2 ini kita mulai yaitu dengan pembahasan di bab yang kelima, yaitu asobah dan macam-macamnya. Yaitu asobah ini adalah merupakan macam kedua dalam macam-macam pewarisan yang sebelumnya antum sudah mempelajarinya. Macam pertama ketika duduk di kelas 1, yaitu macam pewarisan dengan penentuan bagian. Sama seperti halnya dalam macam pertama, macam pewarisan kedua ini juga sama, tidak semua ahli waris dari jumlah 25 dari laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki 15 dan perempuan 10, itu semuanya mendapatkan bagian dengan macam kedua ini, yaitu pembagian dengan cara asobah. Tetapi yaitu ada sebagian, kalau kita jumlahkan dari 25 itu, yang mendapatkan bagian secara asobah itu adalah dari laki-laki ada 12 ahli waris, dan dari perempuan ada 4 ahli waris. Itu juga tidak langsung mereka itu mendapatkan bagian secara asobah, tetapi mengikuti pada bagian yang menjadi saudaranya, yaitu laki-lakinya. Nah, baik ya. Untuk sebelum kita menjelaskan bagian-bagian asobah mereka tersebut, terlebih dahulu kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan asobah itu sendiri. Asobah secara istilah atau asobah secara bahasa, yaitu asobah secara bahasa itu adalah kurobatur rojuli li abihi, kekerabatan laki-laki pada bapaknya. Atau asobah secara bahasa itu diambil dari kata usbatun, yang artinya itu saling menguatkan, saling melindungi, saling menolong. Kenapa asobah dikatakan kurobatur rojuli li abihi, kekerabatan laki-laki pada ayahnya? Karena hampir semuanya ahli waris yang mendapatkan bagian asobah itu adalah punya nasab dengan bapak, seperti halnya saudara sebapa yang seayah seibu atau sekandung, atau saudara ayah atau saudara bapak yang sebapa, termasuk yaitu saudara si mayit, saudara si mati, sekandung atau sebapa, yang termasuk mereka itu adalah anak-anak mereka. Nah, sedangkan saudara si ibu tidak termasuk kepada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Kenapa? Karena dia tidak termasuk kepada kurobatur rojuli li abihi, karena dia punya nasabnya dengan ibunya. Karena kan nasab itu ada dua, ada nasab kepada ibu, ada nasab kepada bapak. Nah, yang menjadi golongan asobah atau ahli waris yang mendapatkan bagian secara asobah adalah yang punya kerabat kepada bapak. Maka asobah secara bahasa yaitu disebutkan kurobatur rojuli li abihi. Adapun secara istilah ada dua istilah. Yang pertama asobah secara istilah itu yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa dikatakan tidak ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara bagiannya? Karena ahli waris yang mendapatkan bagian asobah itu tidak jelas
bagiannya secara nominalnya. Beda dengan ahli waris yang mendapatkan purun. Mereka itu sudah jelas bagiannya itu, yaitu 1/3, 1/4 dan yang lainnya. Nah, ini bukan dalam artian tidak jelas bagiannya, tapi tidak jelas berapa yang akan mereka terima. Karena apakah bisa saja mereka itu banyak mendapatkannya ataupun sedikit. Tetapi kalau sudah ditentukan bagiannya itu adalah 1/3, maka bagian itu tidak akan lebih dari sana. Maka istilah asobah itu yang pertama yaitu disebutkan ahli waris yang mendapatkan bagian yang mana bagian itu tidak ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas, yaitu apakah yang tadi 1/3 atau yang lainnya. Ada juga istilah yang kedua yaitu yang lebih ringkas, yaitu yang dijelaskan oleh para ulama faraid itu sendiri. Apa itu istilahnya? Yaitu setiap orang yang mendapatkan bagian seluruh harta jika ia sendiri dan mendapatkan sisa karena ada ahli waris yang mendapatkan bagian purun. Nah, ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasul dalam riwayat Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Yaitu Rasul menjelaskan al-hiku faraido bi ahliha. Berikanlah bagian itu kepada ahli waris yang punya haknya. Bi ahliha, sesuai dengan ketentuan bagian yang mereka terima. Apakah itu 1/2, 1/4 dan yang lainnya yang disebutkan dengan macam pertama, yaitu penentuan bagian, atau mereka itu disebutkan dengan golongan dawil furud atau ahlul furud. Pama bakia, kalaulah ada sisa setelah diberikan contohnya 1/3, masih ada sisa berarti 2/3. Fahuwa li aula rajulin dzakarin, maka sisa itu berikan kepada laki-laki yang lebih dekat kepadanya, yaitu kepada si mati. Nah, kalimat di sini Rasul menjelaskan dengan begitu jelasnya, yaitu dengan kalimat rajulin pakai taukid, yaitu dzakarin. Kenapa? Karena yang mendapatkan bagian asobah itu bukan hanya saja rajul, laki-laki yang sudah dewasa saja, tetapi dengan kalimat dzakarin itu menjelaskan bahwa mereka itu laki-laki semuanya, yang mana laki-laki itu punya kerabat kepada bapaknya. Mau laki-laki itu masih bayi, apakah laki-laki itu anak-anak, apa laki-laki itu sudah dewasa, bahkan orang tua. Jadi dengan kalimat rajulun dzakarin itu menjelaskan adalah untuk lebih jelas bahwa semuanya laki-laki yang punya kerabat kepada bapak itu punya bagian secara asobah, atau penentuan bagiannya adalah dengan macam kedua.